Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Q&A. Q&A ini berisi pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak yang saya jawab terkait dengan webinar sebelumnya. Webinar yang saya maksud adalah webinar Rabu tanggal 9 Juni 2021 dan pembahasannya berkaitan dengan kupas tuntas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 khususnya aspek KUP. Sobat Pratama, ada sekitar 18 pertanyaan yang belum sempat saya jawab karena keterbatasan waktu ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang belum terjawab berdasarkan urutan waktu Ibu Bapak, Sobat Pratama memposting pertanyaan Ibu Bapak. Kita lihat yang pertama, Pak Andi pukul 11.57 nih ya. Siang Pak Pri, untuk dividen dalam negeri yang berinvestasikan ke dalam deposito apakah hanya di bank BUMN atau boleh bank swasta? Ini Pak Andi sepertinya belum membaca ya secara detail. Ambil shortcut, nanya aja gitu ya. Jadi Pak Andi, kalau Bapak cek ya di PMK 18 itu ada di pasal 34. Ya, di pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan 18 ini Bapak bisa baca ya secara detail di situ. Itu aja, jadi Bapak bisa baca detail. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Widya Naomi, izin bertanya lagi Pak, untuk kondisi bukber karena faktur pajak TBTS, jika merujuk pasal 39A, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur menggunakan faktur pajak dan seterusnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak bukti pemungutan pajak. Apakah sanksi tersebut akan dikenakan kepada pembeli jika PKP penjual membayar denda? Jadi kondisinya adalah kalau kita mengacu ya Bu Widya, kalau kita mengacu pada pasal 39 ini posisi ada di penjual karena dia seharusnya menerbitkan faktur pajak ya, bukan faktur pajak standar. Tapi dia nggak menerbitkan. Jadi kesalahan ini masuk kategori pidana. Ketika proses administrasi ya, penegakan hukum administrasinya sudah dilaksanakan, kemudian sampai ke pidana sesuai dengan konsep ultimum remedium. Jadi pidana ditaruh di tempat terakhir ya di dalam penagihan pajak. Nah, ini dikenakan pada penjual. Nah, kemudian pembeli ini yang jelas kan dia, nah ini secara aturan sebenarnya dia yang nanggung PPN, tapi kan kesalahan di si penjual adalah nggak menerbitkan faktur pajak. Nah, saya melihat di sini pembeli tidak terkena delik pidana karena asas legalitas. Pembeli tidak dikenai sanksi pidana dalam hal ini. Nah, dan apakah tetap dipidana penjara jika PPN seharusnya sudah dibayar? Kami adalah sebagai aksi di bukber. Nah, kalau saksi ya sebatas, nah ini saksinya posisi sebagai apa ini? Saksinya apakah memang saksi mahkota atau saksi karena, jadi saksi kan ada 3 kemungkinan ya, karena dia tahu, kemudian dia melihat, satu lagi tahu, melihat, sama mendengar ya. Nah, kalau ini ya oke. Jadi sebetulnya pemidanaannya mengacu pada asas legalitas. Artinya apa? Sekarang kita lihat saja siapa yang akan terkena sanksi di sini yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, nah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian Bu Widya ya. Jadi asas legalitas lihat di situ, subjek pajaknya siapa? Subjek pajaknya adalah yang menerbitkan, bukan yang mengkreditkan. Yang mengkreditkan sebetulnya ini juga bisa dikenakan, tapi deliknya beda ya.
Bu Eliana Santoso, siang Pak Pri, maaf saya bertanya tentang PPN. Perusahaan bukan PKP pengecer, sebelum Undang-Undang Cipta membuat faktur pajak ada yang digunggung dan ada yang tidak. Dengan izin AR terkait pemindahan KPP dari Pratama ke Madya otomatis sudah beda AR. Yang saya tanyakan apakah atas transaksi sebelumnya bisa dianggap faktur pajak salah penerapannya? Jadi gini, sebetulnya faktur pajak digunggung kan khusus pengecer. Kalau misalkan tidak digunggung berarti bukan faktur pajak untuk konsumen akhir. Sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal kan gini, di e-fakturnya mengakomodasi nggak gitu. Ya diakomodasi, itu masalahnya. Ya sebenarnya secara aturan nggak ada masalah. Cuman kan kasus yang saya temui, nah ini kadangkala pemeriksa, loh Anda ini pedagang besar, berarti nggak bisa eceran dong gitu. Anda ini pengecer bisa pedagang besar dong. Padahal dalam praktek kan sangat mungkin terjadi pedagang besar, dia juga bisa menjual partai eceran. Contohnya apa? Kayak misalkan kalau dulu makro ya, sekarang apa? Kalau di ini bukan Alfa, dulu Alfa toko gudang rabat. Sekarang kalau di ini namanya, aduh kalau lupa ya. Apa namanya kalau di Pasar Rebo itu? Yang supermarket dari Korea, saya lupa ya. Nah ini, jadi ya, atau TikTok juga bisa ya. Jadi dia bisa jual partai besar, bisa jual. Nah, jadi tergantung dari konsumennya. Konsumennya kalau memang dia akan menjual eceran, berarti otomatis dia pedagang besar. Nah, gitu, Bu Eliana ya. Pak Puspa Hadi. Oh, ini Dr. Andes Puspa Hadi, manajemen konsultan. Bu Fitria Astutin ya kali ya. Izin tanya Pak mengenai dividen pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon izin saya mau tanya Cipta Kerja yang dividen. Di PMK baru ada kemungkinan kalau dividen bukan objek beban asalkan yang boleh. Saya selama 3 tahun, jika tidak investasi kembali harus. Coba bagaimana jika tidak diinvestasikan kembali, harus apa ini? Harus potong pasal 4. Nah, memang gini, kalaupun nanti ternyata tidak dipotong, ya berarti si wajib pajak penerima dividen harus melaporkan sebagai objek pajak. Ini memang sekarang agak susah ya untuk melakukan pemotongan karena kan nggak tahu. Jadi investasinya paling lambat bukan akhir tahun berikutnya, Maret ya. Jadi kalau misalkan, kalau badan jelas non objek pajak, kalau orang pribadi kan nunggu sampai Maret tahun berikutnya. Jadi dapat dividen misalkan tahun 2020, dikasih waktu sampai Maret. Dia sudah investasi atau belum itu. Nah ini, ya jadi ya tidak diinvestasikan kembali ya harus dipotong. Kembali ke ketentuan hukum positifnya ya. Baik TDI, ACC, bisakah surat ketetapan itu dibatalkan setelah ada penagihan pajak, padahal kita sudah meminta pembatalan. Jadi gini Pak, siapa, Bapak atau Ibunya, surat ketetapan pajak itu adalah produk hukum. Dan surat ini bisa dibatalkan kalau ada produk hukum berikutnya. Caranya gimana? Caranya bisa melalui SK keberatan, berarti wajib pajak mengajukan keberatan, atau nanti misalkan sampai di level banding. Jadi kalau misalkan SKP itu dikukuhkan, ya ditetapkan kembali oleh SK keberatan, otomatis harus di level lebih tinggi di putusan banding pengadilan pajak. Kalau putusan pengadilan pajak ini juga tetap mempertahankan koreksi yang ada di SKP, level terakhir ada di putusan peninjauan kembali. Nah, atau SKP ini dibatalkan karena ada SK pembatalan sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP. Jadi minta pembatalannya saya nggak tahu nih, minta pembatalannya kalau surat aja nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena ini produk hukum. Jadi aturan mainnya sesuai dengan asas legalitas, pilihannya 2. Apakah melalui pasal 25, kemudian 27 Undang-Undang Pengadilan Pajak, atau melalui pasal 36 Undang-Undang KUP. Demikian. Pak Indra Susanto, menurut Pak Pri, program TSD 2 apakah sangat mungkin terjadi? Ya, sangat mungkin. Karena apa?
kembali lagi saya mengacu pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus dengan undang-undang. Jadi intinya di undang-undang. Kalau ternyata DPR setuju, ya berarti jadilah barang itu TA2 jadi. Ya. Jadi tergantung aja argumentasi dari pemerintah, kemudian bagaimana akseptabilitas ya daya terima dari DPR. Kalau sekarang sih mungkin apa yang dikatakan pemerintah ya DPR setuju lah ya, karena memang semuanya sudah pro dengan pemerintah, tidak ada check and balance ya di dalam kekuasaan. Demikian. Pak Haryanto, siapa tahu masih ada waktu. Pertanyaan saya tadi terkait penerimaan dividen yang tidak ada biayanya. Jadi dividen tersebut tidak masuk dalam perhitungan proporsional ya Pak? Iya, betul. Bapak sudah japri juga ke saya. Ada lagi pertanyaan YouTube. Bu Naranggi, Bapak atau Bu Ibu nih? Pak, izin bertanya, ada temuan data oleh KPP yang diselesaikan dengan SP2DK. Terbit BA dan WP membayar penuh pokok dan sanksi. Apakah data yang sama sudah digunakan untuk melakukan pemutusan pajak? Bisa. Bisa. Ya. Ketika misalkan, nah ini Bu atau Bapak Naranggi ini kan tidak menjelaskan BA ini menghasilkan betul-betul kesepakatan 100% atau masih ada yang gantung. Kalau misalkan di SP2DK ada yang masih gantung, penyelesaiannya biasanya diusulkan oleh AR untuk pemeriksaan. Demikian. Pak Iwayan Sutresna, selamat siang Pak Pri. Izin bertanya, apakah perbedaan alamat yang disebabkan oleh perpindahan alamat kantor pada waktu pajak menyebabkan waktu pajak tersebut cacat? Nah ini kembali lagi Pak Sutresna ya. Bapak cek pasal 13 ayat 5. Coba saya buka di sini ya, pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Saya coba cek. Nah, Pak Sutresna gini. Jadi intinya kan kalau kita membaca pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, faktur pajak bisa dikreditkan kalau memenuhi ketentuan formal dan material. Ketentuan formal ada di pasal 13 ayat 5. Nah, jadi di sini kantor pajak akan menafsirkan alamat ya yang menyerahkan BKP-nya. Jadi harus memenuhi ketentuan formal, alamat ini. Lalu ketentuan materialnya apa? Jadi kalau kantor pajak melihat ketentuan materialnya itu gini, alamatnya nggak sesuai. Nah, ini dianggap ketentuan material. Alamatnya diisi, tapi nggak sesuai. Nah, saya membacanya, kantor pajak melihat dari pasal 13 ayat 9 sini. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Apa sih material? Nah, ini saya ajak Pak Sutresna membaca nih. Jadi ketentuan material ini mengandung pengertian bahwa apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sungguhnya mengenai bla 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 ini. Nah, kantor pajak seringkali tidak membahas sampai mengenai. Apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai. Nah ini. Sebenarnya di sini nggak ada alamat. Gitu. Karena yang dibaca adalah, coba Pak Wayan ya, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, tidak berwujud, ekspor jasa, impor, pemanfaatan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak. Jadi nggak ada alamat. Ini ya. Nah, ini kondisinya adalah kita menafsirkan penjelasan pasal 13 ayat 9 tentang ketentuan material. Kalau saya sih kembali lagi melihat kantor pajak ya seringkali kalau alamatnya beda dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan formal dan material. Ini dasarnya. Jadi memang terus terang ya saya kalau letterlek membacanya sebenarnya nggak melanggar itu. Tapi kan kantor pajak punya pertimbangan yang berbeda. Baik gitu ya, Pak Wayan Sutresna. Pak Riki, bukan Riki Cuaca ya. Ini ada Riki C soalnya nih. Ya, sempat melihat TV ada namanya Riki Cuaca gitu. Saya bingung juga nih, namanya macam-macam ya. Ada siapa lagi, BAB gitu ya. Untuk tenar macam-macam caranya ya.
Baik, Pak Riki ya, izin bertanya jika penyerahan batubara hanya kepada pengusaha yang berada di kawasan berikat sehingga pajak keluaran tidak ada. Atas pajak masukan penerima batubara maka. Nah, ini Pak Riki ya, penyerahan batubara ke kawasan berikat itu bukan tidak ada. Pajaknya terutang tapi tidak dipungut. Jadi sebenarnya pajak keluarannya ada, tapi tidak dipungut. Nah, ini ada di pasal 16 Bravo Undang-Undang PPN. Ke kawasan berikat itu memang ada fasilitas. Nah, terus gimana pajak masukannya? Pajak masukannya boleh dikreditkan dan bisa direstitusi. Ya, Bapak bisa, Pak Riki bisa cek ya, pasal 16 Bravo. Jadi pasal 16 Bravo ini saya coba ini. Pasal 16 Bravo ayat 2. Pajak masukan yang dibayar atau untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai. Jadi artinya kalau Bapak jual batu bara, kemudian batu bara mendapat fasilitas PPN terutang tapi tidak dipungut karena menjual ke kawasan berikat, pajak masukannya bisa dikreditkan dan bisa direstitusi sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPN. Demikian ya. Bu Velawati, Pak, maaf izin bertanya Pak, perusahaan jasa baru berdiri tahun 2021, apakah bisa mengikuti PMK PPh 21 dengan pemerintah? Ya, sepanjang ketentuannya terpenuhi bisa Bu. Jadi Bu Vela bisa cek lagi ya ketentuannya. Pokoknya ketentuannya terpenuhi silahkan. Ya, Bu Noventia Lili, siang Pak Pri ingin bertanya tentang PPN. Untuk faktur pajak apakah tanggal input di aplikasi faktur harus sama dengan tanggal upload? Apakah ada peraturan pajaknya? Nah, ini cara menerjemahkan. Jadi cara menerjemahkan pasal 13 ayat 1A. Ya. Nah, ini terus terang saya juga mendapati kasus di lapangan Bu Lili ya. Kantor pajak menganggap bahwa, bukan kantor pajak, petugas nih pemeriksa menganggap bahwa harus sama. Karena itulah tanggal penyerahan. Padahal tanggal penyerahan itu kan beda dengan tanggal upload. Tanggal input juga beda. Jadi tanggal penyerahan itu mengacu pada hukum perdata. Masalah teknis di dalam e-fakturnya itu bukan menandakan tanggal penyerahan. Itu ya. Jadi peraturan pajaknya tadi pasal 13 ayat 1A. Ya, pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN. Jadi tanggal penyerahan ya, lebih detailnya Bu Lili bisa membaca pasal 17 PP 1 2012. Di situ detail kapan faktur pajak dibuat ketika ada penyerahan. Penyerahannya kapan? Nah, itu dirinci. Demikian ya. Pak Kevin. Selamat siang Pak Pri, bertanya jika perusahaan ingin menutup PT karena sudah tidak beroperasi namun sengaja menunggu lebih dari 5 tahun agar masuk uang pajak yang ada di expired, apakah caranya bisa? Bisa, silahkan. Jadi pertama caranya adalah Pak Kevin mengajukan permohonan NE, non-efektif. Dengan demikian, ketika perusahaan sudah masuk status NE, aktivitas perpajakannya tidak masuk di radar pengawasan AR. Jadi memang salah satu tax planningnya seperti ini. Nunggu sampai 5 tahun baru. Karena apa? Sudah nggak ada aktivitas. Ya, oke, Pak Kevin ya. Yang terakhir ya, Bu Wiwi Budianti. Bagaimana jika ada STP yang sudah diperhitungkan oleh KPP melalui KPLB, bisakah diajukan gugatan? Sebentar, STP yang sudah diperhitungkan, STP dengan SK, sudah diperhitungkan, bisa diajukan, bisa. Pasal 23, ya, Undang-Undang KUP. Jadi Bu Wiwi bisa, silahkan, tapi kembali lagi ya, saya belum begitu paham, jika ada STP yang sudah diperhitungkan oleh KPP melalui SKPLB, bisakah diajukan gugat? Gugatannya atas apa? Kalau gugatannya itu bisa ke pengadilan pajak, cuman nature-nya, materinya apa ini? Nah, ini yang saya belum paham ya, Bu Wiwi. Baik, Ibu Bapak, itulah pertanyaan terakhir ya dari Bu Wiwi. Ternyata hanya 15 pertanyaan. Sekali lagi, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mendapatkan pencerahan dan manfaat dari Q&A kali ini. Jadi 15 pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab di webinar tanggal 9. Ibu Bapak, Sobat Pratama yang belum subscribe, silahkan ya subscribe, kemudian
klik lonceng supaya ada notifikasi rutin, dan kalau video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman, ke kolega Ibu Bapak, agar kemanfaatan bisa semakin luas. Saya hanya berharap bahwa apa yang saya sampaikan bisa memberikan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi samanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat di tengah pandemi, jaga iman, jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.